Bab 50-54. Duda terpikat cinta sekretaris. Rebecca sudah selesai memasak, dia segera pergi menuju ruang kerja Stefan untuk menemui Rebecca. Tok tok tok. Masuk, balas Stefan dari dalam ruangannya. Ceklek. Mommy. Baru juga membuka pintu, Rebecca sudah disambut oleh suara Bril. Bril berlari menghampiri Rebecca, dan Rebecca yang melihat itu pun mempercepat langkahnya agar cepat menangkap tubuh Bril. Bril, jangan lari-lari sayang, peringat Stefan, tapi tak Bril hiraukan. Mommy kemana saja? Bril, kalian Mommy dari tadi, ucap Bril saat sudah berada di dalam pelukan Rebecca. Maaf ya sayang, tadi Mommy ada pekerjaan yang tidak bisa Mommy tinggalkan. Maaf kalau Mommy tadi tidak menjemput Bril ya, balas Rebecca meminta maaf, sambil matanya melirik ke arah Stefan yang tengah menatap dirinya tajam. Iya Mommy, Bril ngerti kok, tapi lain kali kalau Mommy ada pekerjaan Mommy bilang ya sama Bril, biar Bril gak nungguin Mommy lama, balas Bril melepaskan pelukannya dan menatap wajah Rebecca. Iya sayang Mommy janji, balas Rebecca membalas tatapan Bril dengan penuh cinta. Anak Mommy udah mandi belum? Tanya Rebecca mengalihkan pembicaraan sambil mengelus rambut Bril. Belum Mommy, Bril tadi nungguin Mommy, jawab Bril. Ya sudah kita mandi dulu ya, sana pamit sama Papi, ajak Rebecca. Papi Bril mandi sama Mommy dulu ya. Pamit Bril pada Stefan yang tengah menatap mereka dari kursi kerjanya. Iya sayang, balas Stefan lembut. Aku mandiin Bril dulu mas, pamit Rebecca pada Stefan. Balas Stefan cuek. Yuk, mereka berdua pun pergi meninggalkan ruang kerja Stefan menuju kamar Bril. Sepertinya aku harus menambah CCTV lagi di rumah ini untuk memantau dia, gumam Stefan setelah Rebecca dan Bril pergi. Stefan pun segera menghubungi asistennya agar segera memasang CCTV tersembunyi yang tidak diketahui oleh Rebecca ataupun pelayan yang bekerja di mansionnya. Setelah selesai, dia juga pergi meninggalkan ruang kerjanya menuju kamar untuk membersihkan diri karena hari sudah menjelang gelap. Malam harinya, selesai makan malam dan membantu Bril belajar, Stefan menyuruh Rebecca untuk datang ke ruangan kerjanya lagi, entah apa yang akan dia bicarakan dengan Rebecca. Selamat malam mas, maaf lama, ucap Rebecca saat memasuki ruangan kerja Stefan. Silahkan duduk, balas Stefan mempersilahkan Rebecca duduk di depannya. Kamu tahu kenapa saya menyuruh kamu ke sini lagi? Tanya Stefan dan dibalas gelengan kepala oleh Rebecca karena memang Rebecca tidak tahu. Saya ingin kamu fokus di rumah menjaga Bril, lanjut Stefan. Maksud kamu saya harus selalu ada di samping Bril? Balas Rebecca bertanya. Ya, balas Stefan. Maaf tuan, tapi saya ada kesibukan yang lainnya juga kalau di jam-jam kerja, balas Rebecca karena dia memang ada keinginan mencari pekerjaan baru. Kesibukan? Emang kamu ada kesibukan apa lagi? Saya sudah memecatmu dari perusahaan, jadi kesibukan apa lagi yang kamu kerjakan? Tanya Stefan dengan tatapan meremehkan. Benar Anda sudah memecat saya, tetapi saya akan mencari pekerjaan di tempat lain, balas Rebecca. Kerja apa? Jual diri atau jadi jal? Engnya om. Lagi dan lagi Stefan menghina Rebecca. Rebecca diam, hatinya sangat sakit di saat Stefan menghina dirinya lagi. Apakah di mata Stefan dirinya serendah itu, pikir Rebecca. Kenapa diam? Benar apa yang saya bilang? Emang mereka membayarmu berapa?
Saya bakal bayar kamu 2 kali lipat dari mereka. Bagaimana? Kamu pasti pilih bekerja dengan saya kan mengurus Bril? Saya yakin kamu butuh uang banyak untuk memoles tubuhmu itu. Lanjut Stefan dengan tatapan seolah tengah menilai penampilan Rebecca. Stop mas, cukup. Taik juga kau ini. Bab 51. Entah kesalahan apa yang aku lakukan sampai kamu menilai aku serendah itu di mata kamu. Aku memang butuh uang mas, tapi aku tidak sehina itu sampai harus menjual tubuh aku. Aku capek mas dengan tuduhan yang sudah kamu berikan kepadaku. Terserah kamu mau menilai aku seperti apa, sekarang aku sudah tidak peduli lagi. Lanjut Rebecca dengan air mata yang sudah membanjiri pipinya. Tanpa berpamitan, Rebecca pergi meninggalkan Stefan yang masih termenung setelah mendengar apa yang Rebecca katakan tadi. Apa aku sudah keterlaluan ya menghinanya? Kenapa ada yang sakit di sini saat melihat dia menangis? Gumam Stefan sambil memegang dadanya yang tiba-tiba terasa nyeri saat melihat Rebecca menangis akibat perkataannya. Tidak Stefan tidak, apa yang kamu katakan itu benar. Dia memang sudah menjual tubuhnya, jadi jangan merasa bersalah, lanjut Stefan setelah tersadar. Otak dan hati memang beda, hati boleh merasa bersalah, tapi otaklah yang menguasai segalanya. Terkadang memang sekali-kali kita harus menggunakan otak dalam menyikapi sesuatu hal, tapi tidak ada salahnya juga kita harus memakai hati kita. Tapi beda dengan Stefan, apapun masalahnya otaklah yang akan dia pakai. Aku gak boleh lemah hanya karena air mata palsunya itu. Ingat Stefan, dia bukan wanita yang baik, lanjut Stefan. Udahlah malas aku memikirkan dia, buang-buang waktu saja, lanjutnya. Stefan melirik jam tangan miliknya yang sudah menunjukkan pukul 9 lebih, dan dia pun memilih untuk pergi ke kamarnya untuk istirahat. Sebaiknya aku istirahat dulu, karena besok ada meeting yang penting, ucap Stefan bangkit dari kursi kerjanya. Stefan pergi menuju kamarnya, tapi sebelum itu dia menyempatkan diri untuk melihat Bril di kamarnya. Sayang maafkan papi ya, yang salah memberikan mama baru buat kamu. Papi janji akan selalu mengawasi dia, dan kalau sampai dia berani menyakiti kamu, papi sendiri yang akan turun tangan untuk membunuhnya, ucap Stefan sambil membelai rambut Bril yang sudah tidur nyenyak dengan dikelilingi boneka kesayangannya. Setelah memberikan kecupan di kening Bril, Stefan langsung pergi menuju kamarnya untuk istirahat. Sementara itu di kamar pembantu, tepatnya di kamar yang saat ini Rebecca tempati, Rebecca tengah menangis terseduh-seduh. Jujur hatinya sangatlah sakit mendengar hinaan Stefan yang sangat merendahkan dirinya. Beruntungnya ini sudah malam, jadi para pekerja yang lain sudah pada tidur, jadi tidak ada yang mengetahui kalau Rebecca sedang menangis. Hiks, apa aku sehina itu di matanya? Entah apa yang pernah aku lakukan sampai dia harus menilai aku serendah itu. Hiks, tangis Rebecca. Ya Tuhan, apakah aku tidak bisa hidup bahagia seperti yang lain? Kenapa pernikahan yang aku impikan harus seperti ini? Batin Rebecca dalam hati sambil menangis. Kalau memang ini jalan hidup yang harus hamba lalui, maka kuatkanlah hamba untuk menerima semua ini ya Tuhan, hamba mohon, lanjutnya. Hamba percaya, kalau di balik kesedihan ini pasti akan ada kebahagiaan yang telah Engkau janjikan kepada hamba, hamba percaya itu. Lama Rebecca menangis, hingga akhirnya dia sampai tertidur dengan posisi terduduk dengan kepala yang berada di atas kasur. Entah hari esok apa lagi yang akan Rebecca temui, apapun itu Rebecca harus siap menerimanya, karena memang itu jalan Rebecca. Bab 52. Pagi pun tiba,
Rebecca sudah berada di dapur berperang dengan perabotan dapur dibantu beberapa pelayan yang bertugas untuk memasak. "Biar saya saja yang menyajikan, Nyonya bangunkan Tuan sama Nona Bril saja," ucap pelayan saat masakan tinggal menyajikan di atas meja makan. "Terima kasih Bi, kalau begitu aku ke atas dulu," balas Rebecca. "Iyanya," balas pelayan dan Rebecca pun pergi menuju lantai 2 di mana kamar Stefan dan Bril berada. "Saya kasihan sama Nyonya Rebecca, sepertinya dia ada masalah dengan Tuan Stefan," ucap pelayan kepada temannya. "Benar, padahal Nyonya Rebecca itu sangat baik orangnya, tapi sayang sepertinya Tuan Stefan tidak menyukai Nyonya Rebecca," balas temannya. "Tapi kalau Tuan tidak menyukai Nyonya, kenapa dia menikahi Nyonya?" "Entahlah, saya juga bingung dengan rumah tangga Tuan yang sekarang," balasnya. Sudah, kita jangan membicarakan Tuan sama Nyonya, nanti kalau Tuan Stefan tahu kita bisa kehilangan pekerjaan ini," ucap satu pelayan menyadarkan temannya agar tidak menggosipkan Tuan mereka. "Iya benar, bukan hanya pekerjaan, bahkan mungkin nyawa kita juga taruhannya," balas yang satunya lagi. Akhirnya beberapa pelayan itu pun tidak bergosip lagi, mereka langsung kembali melanjutkan pekerjaan mereka masing-masing. Sementara itu, di tempat Rebecca dia ragu untuk mengetuk pintu kamar Stefan, dia takut nanti akan mendapatkan hinaan lagu dari Stefan. "Apa gak aku bangunkan saja ya, tapi nanti dia marah kalau gak dibangunkan," gumam Rebecca bingung. "Tenang Rebecca, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Huf. Ulangi lagi. Huf." Rebecca menginstruksi dirinya sendiri untuk menenangkan dirinya sebelum dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam kamar Stefan. "Tok tok tok. Mas, sudah siang, ayo bangun, kamu harus ke kantor," ucap Rebecca setelah memberikan ketukan pintu di kamar Stefan. Hening, tidak ada sahutan dari dalam membuat Rebecca mengulanginya lagi. "Tok tok tok. Mas, ini sudah siang, apa kamu tidak pergi ke kantor?" Ulang Rebecca dan masih sama tidak mendapatkan sahutan dari dalam. "Gimana ini? Apa aku langsung masuk saja?" bingung Rebecca. "Ya udahlah, nekat saja, daripada nanti dia bangunnya siang terus aku kena marah lagi," lanjutnya yang mengambil kesimpulan untuk masuk ke dalam kamar Stefan. Ceklek. "Mas," panggil Rebecca tapi tak mendapatkan sahutan dari seluruh penjuru kamar. Rebecca melangkahkan kakinya pelan memasuki kamar Stefan, dan bisa dia lihat kalau saat ini Stefan masih berada di atas ranjang king size-nya dengan selimut tebal yang menutupi tubuhnya. "Aduh, gimana ini? Semoga saja dia tidak akan marah." Rebecca mendekati ranjang dan akan membangunkan Stefan. Mas, ayo bangun, ini sudah siang," ucap Rebecca dari samping ranjang. Dia bisa melihat wajah tampan Stefan saat masih tidur. Betapa beruntungnya dia bisa menikah dengan Stefan yang notabene-nya dikejar-kejar banyak cewek, tapi sayang sifat Stefan sangat tidak disukai Rebecca. "Mas, apa kamu tidak pergi kerja? Ini sudah hampir siang," ulang Rebecca lagi dan tidak mendapatkan respon dari Stefan. "Haduh, gimana ini?" bingung Rebecca lagi. Entah harus dengan cara apa Rebecca membangunkan Stefan. Huf. Rebecca menarik nafasnya dalam sebelum dia nekat memegang lengan Stefan dan menggoyangkannya. Mas, ayo bangun, ini sudah siang. Apa kamu tidak pergi ke kantor?" ucap Rebecca sambil menggoyangkan tubuh Stefan membuat Stefan pun terganggu. "Apaan sih, ganggu orang tidur aja?" marah Stefan yang langsung membuka matanya lebar. "Siapa yang menyuruh kamu masuk ke dalam kamar saya?" lanjut Stefan marah. "Maaf mas,
Aku hanya ingin membangunkan Mas Stefan, gagap Rebecca takut. Halah, bilang aja kamu pasti mau cari kesempatan di saat saya tidurkan, dasar jal, dek. Lagi dan lagi Stefan menghina Rebecca dengan kata-kata yang sangat murahan itu. Apakah Rebecca akan selalu kuat menghadapi kata-kata itu, ataukah dia akan menyerah? Bab 53. Dek. Rebecca kaku di tempat mendengar hinaan yang keluar dari bibir Stefan lagi. Kenapa malah diam? Udah sana pergi, gak usah sok merasa tersakiti. Nyatanya memang seperti itu, kamu itu jal, Stefan menekan kata jal, hingga membuat air mata Rebecca tak bisa dibendung lagi. Maaf mas, ucap Rebecca dan setelah itu dia langsung lari keluar dari kamar Stefan. Rebecca sudah tidak kuat lagi berada di dalam sana, sampai di depan kamar dia langsung menangis terseduh-seduh merasakan hatinya yang sangat sakit. Kenapa aku sangat lemah? Kemana Rebecca yang selalu kuat? Hiks, tangis Rebecca yang merasa dirinya sangatlah lemah menghadapi Stefan. Padahal dia sudah bertekad untuk kuat menghadapi semuanya, bahkan kalau bisa dia harus bisa melawan Stefan. Tapi apa? Nyatanya dia memang lemah, hatinya tidak sekuat itu mendengar hinaan-hinaan yang keluar dari bibir Stefan. Ya Tuhan, tolong kuatkanlah hambamu ini, karena hamba juga butuh kekekni, batin Rebecca. Rebecca menghapus air matanya, dia baru ingat kalau dia juga harus membangunkan Bril, dia tidak boleh lemah, Bril tidak boleh melihat kalau dirinya menangis. Setelah tenang, Rebecca langsung pergi menuju kamar Bril, untuk membangunkan anak tirinya yang sudah dia anggap seperti anaknya sendiri. Bril sayang, ayo bangun ini sudah siang kamu harus sekolah, ucap Rebecca membangunkan Bril dengan lembut. Kap. Sayang ayo bangun, nanti kamu telat loh sekolahnya, lanjut Rebecca sambil menciumi wajah Bril agar anaknya itu segera bangun. Mommy geli, Bril merasa geli karena Rebecca terus menciumi seluruh wajahnya. Makanya ayo bangun, kamu susah sih dibanguninnya, balas Rebecca membantu Bril untuk bangun. Ini sudah jam berapa Mom? Tanya Bril masih setengah ngantuk. Sudah jam 6:30 sayang, ayo cepat bangun nanti kamu bisa telat sekolahnya kalau gak bangun-bangun, jawab Rebecca. Mandiin ya Mom, pinta Bril yang entah kenapa merasa sangat malas mandi sendiri. Iya ayo cepat Mommy bantu kamu mandi, balas Bril dengan senang hati dia akan memandikan Bril. Rebecca mengendong Bril menuju kamar mandi, dan setelah itu dia mendudukkan Bril di atas kloset untuk dia menyiapkan air hangat untuk Bril mandi. Mom papi udah bangun belum? Tanya Bril. Sudah, papi sudah bangun kok, sekarang lagi mandi, jawab Rebecca tak lupa dengan senyuman yang selalu menghiasi wajah cantiknya. Ayo sini Mommy bantu buka bajunya, air hangatnya udah siap. Rebecca membantu Bril melepaskan pakaian tidurnya. Dan setelah itu Rebecca pun memandikan Bril, Bril selalu nurut apa yang dikatakan Rebecca, sehingga membuat Rebecca senang memandikan Bril karena tidak rewel seperti anak lain kebanyakan. Mom nanti bisa gak jemput Bril sekolah? Tanya Bril sambil menikmati pijatan lembut Rebecca yang tengah menyabuni tubuhnya. Mommy gak bisa janji, tapi nanti pasti akan Mommy usahakan agar bisa menjemput kamu ya, jawab Rebecca dan diangguki Bril. Bril sangat mengerti kesibukan orang dewasa, sehingga dia tidak terlalu menuntut untuk ini itu, toh kalau ada waktu pasti dirinya akan dijadikan ratu oleh papi dan mominya. Selesai memandikan Bril, Rebecca memakaikan seragam sekolah Bril, dan setelah itu dia mengajak Bril untuk turun ke bawah melakukan sarapan pagi sebelum pergi ke sekolah.
Selamat pagi papi, sapa Bril pada Stefan yang sudah berada di meja makan. Pagi juga sayangnya papi, aduh kamu cantik banget sih, papi jadi gemes. Stefan mencubit pipi Bril karena gemas dengan anaknya. Papi sakit tahu, merajuk Bril. Aduh maafkan papi sayang. Rebecca hanya bisa menatap keharmonisan ayah dan anak itu. Dia takut kalau dia ikutan nimbrung nanti yang ada Stefan akan marah lagi kepada dirinya, sehingga dia memilih untuk mengambilkan makanan untuk Bril dan Stefan saja. Bab 54. Setelah mengantar Bril pergi ke sekolah, Rebecca langsung pergi ke sebuah kafe yang tengah mencari karyawan baru. Dia mendapatkan informasi lowongan pekerjaan itu dari Priscilla. Awalnya Priscilla ragu untuk memberitahu Rebecca karena itu hanya menjadi pelayan kafe, tapi Rebecca malah dengan senang hati ingin melamar pekerjaan itu, karena bagi Rebecca yang penting halal. Sampai di sana, Rebecca langsung masuk dan bertanya kepada salah satu pelayan yang sudah bekerja di sana. "Permisi Mbak, apa benar di kafe ini tengah mencari karyawan baru?" tanya Rebecca. "Benar Mbak, apa Mbaknya ingin melamar?" balas pekerja kafe itu. "Iya Mbak, saya datang ke sini karena ingin melamar pekerjaan di sini sebagai pelayan kafe," jawab Rebecca. "Ya udah kalau gitu ayo aku antar ketemu manajer kafe ini, kebetulan dia sudah sampai di sini," ajak pelayan kafe itu. "Baik Mbak terima kasih," balas Rebecca mengikuti langkah kaki pelayan kafe itu menuju ruangan manajer kafe. Tok tok tok. Pelayan itu mengetuk pintu yang bertuliskan ruangan manajer. "Masuk," balas seseorang dari dalam. Terdengar suaranya sepertinya manajer kafe ini adalah seorang laki-laki. "Permisi Pak, saya kesini membawa orang yang ingin melamar pekerjaan di kafe ini," ucap pelayan kafe yang mengantarkan Rebecca tadi. Dia masuk," balas sang manajer kafe. "Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu," balas pelayan itu dan memanggil Rebecca agar masuk ke dalam ruangan manajer kafe itu. "Kamu disuruh masuk, kalau begitu aku pergi dulu ya masih ada banyak pekerjaan. Nanti kalau kamu jadi bekerja di kafe ini kamu cari aku aja, aku siap menjadi teman kamu kok," ucap pelayan itu setelah mempersilahkan Rebecca untuk masuk ke dalam ruangan manajer kafe. "Terima kasih ya, iya nanti aku pasti akan mencari kamu kok," balas Rebecca dengan senyuman ramahnya. Rebecca bersyukur, karena di hari melamarnya dia sudah dipertemukan dengan orang yang baik. Rebecca pun masuk ke dalam ruangan manajer itu, sedangkan pelayan kafe yang tadi itu langsung pergi setelah berpamitan dengan Rebecca. "Permisi Tuan," sapa Rebecca saat memasuki ruangan manajer kafe. "Ya silahkan duduk," balas manajer kafe mempersilahkan Rebecca untuk duduk. "Perkenalkan nama saya Gilang, saya manajer di kafe ini, silahkan perkenalkan diri kamu," ucap manajer kafe yang ternyata bernama Gilang. Dia menyuruh Rebecca untuk memperkenalkan dirinya. "Nama saya Rebecca Caroline, dan ini data-data saya," ucap Rebecca memperkenalkan dirinya sekaligus dia memberikan data-datanya agar Gilang baca selaku manajer kafe. Gilang pun menerimanya dan mulai membaca data-data milik Rebecca itu. Matanya terbelalak saat membaca kalau Rebecca lulusan S1. Bagaimana bisa orang lulusan S1 malah ingin melamar jadi pelayan kafe? Apa dia tidak salah? "Kamu lulusan sarjana?" tanya Gilang memastikan. "Iya Tuan," balas Rebecca. "Apa kamu tidak salah melamar? Kamu bisa loh bekerja di kantoran yang gajinya lebih gede, atau paling tidak kamu bisa jadi manajer seperti saya loh. Kamu tahu kan kalau gaji jadi pelayan di kafe itu gak besar," lanjut Gilang. "Iya saya tahu, saya tidak masalah berapapun gajinya asalkan itu halal saya mau," jawab Rebecca.
Ya sudah saya terima bekerja di sini, tapi beberapa hari ini kamu masih dalam masa training ya. Saya akan memantau kinerja kamu bagaimana selama di sini, ucap Gilang menerima Rebecca sebagai pekerja di kafenya. Beneran Tuan, terima kasih sudah mau menerima saya bekerja di sini. Saya janji akan memberikan yang terbaik untuk kafe ini, balas Rebecca senang. Kamu bisa mulai bekerja besok, dan satu lagi, jangan panggil saya Tuan, panggil saya Pak saja seperti yang lainnya, suruh Gilang. Baik Pak, sekali lagi terima kasih sudah mau menerima saya bekerja di sini. Kalau begitu saya pamit pulang dulu, balas Rebecca pamit undur diri. Semangat kerjanya, jangan mengecewakan saya, balas Gilang. Siap Pak, balas Rebecca dan pergi dari sana. Cantik juga dia, gumam Gilang menatap kepergian Rebecca.